wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahu. Para hamba sekalian, baik, sekarang saya mulai. Bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari tiga perkara atau tiga kebiasaan ini yang sebenarnya. Yang pertama, manusia hidup itu adalah mengalami kelahiran. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, kematian. Terkadang ada manusia setelah lahir kemudian nikah, mengalami pernikahan, kemudian maut, meninggal dunia. Dan terkadang ada juga manusia yang lahir tidak mengalami nikah, langsung meninggal dunia. Memang pada akhirnya manusia lahir itu akan mengarungi tujuan yang terakhir adalah kematian. Kemudian kalau yang namanya kelahiran itu dalam artian kategori bersuka cita, bergembira, maka bapak ibunya dari seorang bayi dia akan merasakan gembira, maka si orang tua tadi atau ibu bapak tadi karena dia merasa gembira, maka dia mengundang kepada tetangga kanan dan kiri, depan belakang, mengundang dalam rangka syukuran itu walimatul aulad atau akikah, diundang. Itu sunnah seperti itu. Jadi diundang tetangga kanan dan kiri. Kemudian yang kedua juga sama, apabila ada seseorang atau dua orang insan yang menikah, dia dalam keadaan berbahagia, bersukaria, sukaria apa sukacita ya? Bersukacita. Dulu waktu di Jakarta Barat, yang sukaria, ada orang Iwan menyampaikan sukaria, yang sukaria yang paling bagus sukacita. Kalau ria apa sih namanya? Apa gitu ya? Bersukacita itu. Ini juga sama, maka tuan rumah, pengantin pria dan pengantin wanita atau kedua orang tua tadi itu mengundang tetangga, teman, sahabat dan sebagainya untuk menghadiri acara walimatul nikah. Kemudian yang ketiga, kematian. Kalau kematian tidak ada undangan, tidak bisa begini. Apabila ada seorang meninggal dunia, bikin undangan, undangannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya karena nggak pantas ya. Maka apabila kita melihat, mendengar, menyaksikan saudara kita, tetangga kita meninggal dunia, tidak mesti harus diundang. Atau barangkali begini, kok kemarin ada bapak anu meninggal dunia nggak hadir, orang saya nggak diundang. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya takziah, kematian, musibah, otomatis tetangga nggak perlu diundang, langsung datang. Seperti tadi alhamdulillah ya, dari sejak semalam sampai tadi ya di kuburan itu tetangga kanan kiri itu mendatangi orang yang kena musibah, khususnya musibah meninggal dunia seseorang. Para ikhwan akhwat yang Allah muliakan. Nah, pada malam hari ini adalah majelis takziah. Jadi kita tidak diundang tapi datang.
Makanya sengaja saya tadi pada maghrib nggak diumumkan. Biasakan kalau talib ada pengumuman, tadi sengaja ya. Para hamba sekalian, tadi dalam mukadimah saya sampaikan diselipkan satu ayat. Allah yang telah menciptakan kematian dan hidup ada kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah akan menguji di antara kita siapakah yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya, kelakuan kita selama di dunia ini. Jadi Allah menguji kita setelah kita lahir, setelah kita hidup di muka bumi ini, Allah akan menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Barangkali salah satu contoh ya, orang yang sholatnya baik, yang puasanya baik, semuanya baik, itu memang yang telah Allah jelaskan ya, seperti itu. Allah akan menguji siapakah di antara kita paling baik, yang paling bagus amal perbuatan kita. Salah satu contoh, kalau saya biasanya nggak jauh-jauh dari sholat ya. Yang pertama, apabila kita berbuat ibadah, yang pertama adalah sholat. Maka orang yang ibadahnya baik, yang sholatnya baik, itu pasti dia akan merawat, akan menjaga bagaimana agar sholatnya baik. Contoh, yang namanya sholat baik itu sholat nggak pernah di rumah kecuali wudu. Buat muslimin, laki-laki, bapak-bapak, sholatnya wajib di masjid atau tempat sholat. Kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, itu namanya bukan soleh, tapi apa? Soleha, ya. Soleha, kenapa? Di rumah kan kata Nabi yang sholatnya di rumah itu biasanya muslimah, jadi soleha. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah kan jadi soleha. Nanti kalau muslimahnya jadi soleh, ya. Jadi diantaranya amal yang baik itu dilihat dari sholatnya juga baik. Dia jaga berjamaahnya, dia jaga waktunya, dia jaga rukun-rukunnya, semuanya. Itulah harapan kita sebagai orang kantor tadi. Allah akan menguji di antara kita siapakah yang paling baik amal. Kemudian hadirin sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya meninggal dunia, yang namanya kematian, siapapun orangnya tidak ada yang tahu kapan meninggalnya, kemudian juga di mana. Yang namanya orang meninggal dunia atau mati ya, tidak perlu orang itu harus tua dulu, tidak perlu harus sakit dulu. Ada nggak kita pernah menjumpai orang meninggal dunia tanpa sakit baru dikit? Ada nggak? Banyak ya. Ada yang lagi sholat meninggal dunia. Belum lama ini kemarin itu ikhwan kita Nabhani, bapaknya Mas Sulaiman ya. Dia rencananya mau pindah ke Cilengsi. Sudah bebenah, sudah bersih-bersih itu kontrakannya ya. Sholat isya. Dan secara kebetulan sholat isyanya berdampingan dengan anak saya yang pertama. Nah itu cerita anak saya itu pada sujud yang pertama itu lama sekali. Akhirnya anak saya punya gafok, wah ini udah nggak ada, ini udah meninggal gitu. Lama sujud. Akhirnya nggak lama dibangun lagi, bangunnya sampai gemeteran, nggak bisa kayak kita, itu susah sebetulnya. Nah setelah selesai sholat ya ditanya, Bapak dari mana Pak? Dari Tanjung Priok. Nah akhirnya adiknya juga ada. Dia dicoba tuh apa namanya? Dia mau meninggal dunia dalam keadaan sholat, artinya apa? Husnul khotimah. Ternyata begitu nggak lama dia bawa ke rumah meninggal dunia ya. Masih banyak. Ada juga yang meninggal dunia kecelakaan tabrakan mobil, banyak kan. Ada yang pulang dari rekreasi mobilnya kejuaraan meninggal dunia. Bahkan sebelumnya juga mau berangkat juga meninggal dunia. Jadi yang namanya meninggal dunia, mati seseorang itu tidak perlu tua dan tidak perlu sakit. Ya. Kalau Allah sudah memberikan waktunya, apa itu? La sakituna wala sakitun. Kalau sudah waktunya orang itu pas umurnya, sudah tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Sudah tepat waktunya. Dan yang namanya meninggal dunia, tempatnya di mana kita juga tidak tahu. Apakah di rumah, apakah di tempat lain, di negara lain, atau di kampung lain. Makanya para sekalian ya,
Nah, agar kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah siap amal yang baik tadi. Semuanya amal yang baik tadi. Entah tadi yang namanya sholat, baca Qurannya rajin, sholat nafilahnya rajin, berzikirnya rajin, puasa sunnahnya juga rajin kalau sudah mampu ya. Insya Allah. Nah, yang demikian itu apabila kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah mati usul khotimah ya, karena dalam keadaan mendekatkan diri atau beramal sholat. Saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.